Pada bulan Maret 2022, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan surat edaran ke Kepala-Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi yang isinya template atau format surat pemberitahuan PHK yang bisa dibuat oleh perusahaan kalau perusahaan mau melakukan PHK terhadap karyawannya. Di surat edaran ini ada juga format surat penerimaan PHK-nya yang bisa dibuat oleh karyawan kalau karyawannya menerima PHK. Jadi kalau perusahaan mau melakukan PHK karyawan, pemberitahuan PHK-nya bisa pakai format surat tadi. Begitu juga kalau karyawan tidak menolak PHK yang dilakukan oleh perusahaannya, karyawan bisa pakai format surat penerimaan PHK ini. Kebetulan format suratnya sudah saya ketik ulang dalam format Microsoft Word dokumen, dan buat teman-teman HRD atau personalia perusahaan yang perlu draft surat pemberitahuan PHK ini bisa download dalam format Microsoft Word dokumen tadi, bebas. Silakan, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, sebelum perusahaan membuat surat pemberitahuan PHK seperti di surat edaran tadi, atau karyawannya membuat surat penerimaan PHK, pertama kita perlu tahu dulu ya bagaimana prosedur PHK sesuai undang-undang. Kapan terjadinya PHK, kapan seorang karyawan resmi putus hubungan kerja dengan perusahaannya, ini semua tergantung dari prosedur PHK-nya. Baik HRD perusahaan maupun karyawan perlu hati-hati, perlu memahami prosedurnya, karena prosedur ini yang secara hukum nanti menentukan kapan terjadinya PHK. Caranya, pertama, perusahaan memberikan surat pemberitahuan PHK kepada karyawannya. Nah, format surat pemberitahuannya seperti format di surat edaran tadi. Surat pemberitahuan ini berisi alasan dilakukannya PHK. Kenapa dilakukan PHK? Surat ini juga berisi jangka waktu kapan karyawan harus memberikan tanggapan terhadap PHK tersebut. Jadi karyawan dikasih jangka waktu untuk menanggapi apakah menerima atau menolaknya. Kalau sesuai PP 35/2021, di dalam surat pemberitahuan ini bisa juga ditambahkan hak-hak apa saja yang diterima karyawan sebagai kompensasi dari PHK-nya. Misalnya hak uang pesangon kah, atau hak uang penghargaan masa kerja, atau hak-hak lainnya. Nah, hak-hak ini bisa juga dimasukkan ke dalam surat pemberitahuan PHK-nya ya. Nah, surat pemberitahuan PHK ini harus sudah disampaikan oleh perusahaan kepada karyawannya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal PHK-nya. Jadi dengan disampaikannya surat pemberitahuan PHK oleh perusahaan ke karyawan, ini tidak lantas langsung terjadi PHK ya. Masih ada jeda waktu sekitar 2 minggu sebelum tanggal PHK-nya. Jadi ada tanggal surat pemberitahuan PHK, ada tanggal penerimaan suratnya, dan ada tanggal PHK-nya itu sendiri. Nah, waktu pemberitahuan 14 hari ini adalah 14 hari kerja ya, bukan 14 hari kalender. Jadi hari libur nggak dihitung. Tapi kalau karyawannya masih probation, masih masa percobaan, surat pemberitahuan ini jangka waktunya cuma 7 hari kerja sebelum tanggal PHK, bukan 14 hari. Karyawan biasa jangka waktunya 14 hari kerja, sedangkan kalau karyawan probation ini 7 hari kerja. Nah, kalau surat pemberitahuan PHK sudah diterima oleh karyawan dan karyawannya menerima PHK tersebut, karyawannya nggak nolak PHK, maka terjadilah PHK. Ini format suratnya bisa digunakan oleh karyawan yang memang tidak menolak di PHK. Setelah terjadi PHK, selanjutnya perusahaan harus melaporkan PHK tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, Disnaker. Di surat edaran tadi ada juga formatnya, format surat laporan PHK dari perusahaan ke Disnaker. Nah, kalau tadi karyawan menerima di PHK, sekarang gimana kalau karyawannya menolak di PHK? Kalau sesuai pasal 39 PP 35/2021, kalau setelah diberikan surat pemberitahuan kemudian karyawannya menolak PHK, maka karyawan harus membuat surat penolakan PHK dan memberikannya ke perusahaan. Nah, surat penolakan ini juga harus menjelaskan alasannya ya, kenapa karyawan menolak PHK. Surat penolakan ini disampaikan oleh karyawan ke perusahaannya paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK tadi. Jadi setelah karyawan menerima surat pemberitahuan PHK, dalam jangka waktu 7 hari kerja, karyawan harus membuat surat penolakannya kalau memang menolak. Kalau lewat dari 7 hari kerja, nantinya bisa dianggap menerima PHK. Jadi itu tadi ya prosedurnya. Pertama, perusahaan memberikan surat pemberitahuan PHK dulu ke karyawannya. Di sana dijelaskan alasan dilakukannya PHK, kenapa, dan jangka waktu surat pemberitahuan ini 14 hari kerja dari tanggal PHK-nya. Kalau karyawannya menerima di PHK, tidak menolak, karyawan menyampaikan surat tanggapan tidak menolak PHK. Setelah PHK-nya diterima karyawan, maka terjadilah pemutusan hubungan kerja dan perusahaan menyampaikan laporan PHK tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan. Dan kalau karyawannya menolak PHK, karyawan mengajukan surat penolakan. Jangka waktu surat penolakan ini
7 hari kerja setelah karyawan menerima surat pemberitahuan PHK-nya. Dan kalau dalam penolakan ini tidak terjadi juga kesepakatan, maka perselisihan tersebut dapat dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. So, demikian, silakan teman-teman bisa download draft surat pemberitahuan PHK untuk perusahaan, dan ada juga surat penerimaan PHK-nya untuk karyawan. Silakan di-download, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat.